Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa 'ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu 'ala asrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'd. Teman-teman, alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul di acara penyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Nah, hari ini kita berkumpul di sini, mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan mudah-mudahan ilmu yang sudah didapat kita bisa amalkan. Marilah kita buka acara ini dengan pembacaan basmalah. Basmalah dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Bunda Neti. Padanya dipersilakan. Kepada bunda-bunda dipersilahkan untuk berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Baiklah, acara selanjutnya yaitu sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh Kepala Sekolah kita TKIP Al-Madinah kepada Bunda Dewi Wahyuningsih SPD, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu berikan kesehatan untuk kita semua. Allah panjangkan usia kita dalam keberkahan. Alhamdulillah kita semua dipertemukan hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini adalah penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif dari Bunda Dina dalam program CGP. Semoga program CGP yang berkesinambungan ini dapat kita terapkan di sekolah kita dan sekolah kita menjadi makin maju lagi. Dan mohon dukungan teman-teman semua untuk ikut membantu Bunda Dina karena ini juga untuk kemajuan sekolah kita. Seperti sekolah hari ini juga kita mendukung, salah satunya bentuk duka hari ini kita pelaksanaan yang kedua berarti ya untuk pembinaan ya, untuk pembinaan bersama teman-teman. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Terima kasih kepada Bunda Dewi Wahyuningsih sudah memberikan sambutannya untuk kita semua. Untuk selanjutnya yaitu pemaparan dari CGP Bunda Dina Triani SPD. Kami persilahkan. Teman-teman semuanya sehat? Keren, semangatnya siang juga. Sama-sama tepuk semangat dulu ya, biar semangat. Ya, tepuk semangat. Hey, hey. Hey, hey. Hey, hey. Hore, semangat. Oke, terima kasih. Ada yang masih ngantuk-ngantuk nggak? Enggak. Kalau ada yang ngantuk boleh minum dulu tuh. Bahkan ada sahabat boleh cuci muka dulu. Oke, sebelum saya mulai, izinkan saya sedikit menyampaikan materi tentang budaya positif yang saya dapat dari kegiatan CGP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan, terutama nikmat sehat, sehingga kita dapat hadir dan kumpul di sekolah kebanggaan kita ini. Tak lupa juga salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak untuk semua dukungannya, baik waktunya, materi, moral, pokoknya semuanya itu memang untuk kami sangat kami butuhkan itu dukungan dari rekan-rekan semuanya. Apa salam? Nah, dari semuanya ini memang menyangkut dengan budaya positif kita, tapi ada satu hal memang yang kita anggap kurang dalam pelaksanaannya, seperti Pak ini boleh next. Nah, di konsep ini ada konsep itu dengan perubahan paradigma belajar dari berpusat pada berpusat pada guru jadi berpusat pada murid. Nah, sekarang itu anak-anak udah nggak perlu lagi kita jelasin apa nih yang mau dibuat. Biasanya kita contohin kan, kita mau gambar rumah kita contohin. Nah, kalau sekarang anak-anak dibiarin untuk mereka mempunyai nalar kritis sendiri. Terus di sini juga disiplin positif, terus nilai-nilai kebajikan, terus kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, dan posisi kontrol guru. Yang terakhir adalah segitiga retribusi. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern yang mewujudkan profil pelajar Pancasila. Masih ingat kan profil Pancasila itu ada tentang beriman dan bertakwa, terus apalagi berkebinekaan, terus disiplin, bergotong royong, mandiri ya. Nah, kita alhamdulillah sih dengan penerapan pembelajaran yang kita laksanakan, anak-anak udah berusaha untuk bergotong royong kan. Makanya lebih baik kalau pembelajaran itu dibuat dalam kelompok kecil yang seperti sudah kita terapkan. Terus anak-anak udah dilatih juga untuk mandiri, untuk memiliki benar kritis dengan apapun kegiatan pembelajaran yang kita berikan kepada anak-anak. Nah, di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Ilusinya guru mengontrol murid. Terusnya bahwa kritik dan perbuatan rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Terus di sini juga ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat.
Terus bahwa orang dewasa berhak memaksa. Sebenarnya ini adalah hal yang benar atau enggak ya? Ya, benar, memang udah nggak tepat ya kalau digunakan sekarang. Kalau zaman dulu kita dididik sama orang tua kita, dikasih masukan apapun kita bisa terima. Yuk, saya sebelum maghrib udah pulang ke rumah, jangan ada yang di luar. Kita nurut nggak? Nurut. Nah, coba sekarang. Ya jam 5 masuk rumah ya, maghrib jangan di luar. Kenapa bunda? Kenapa mama? Pasti ditanya kenapa gitu. Jadi memang di sini kita dituntut untuk bisa menjelaskan apa dan mengapa dari kontrol kita itu. Nah juga guru juga membuat kritikan dan perbuatan rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Contohnya, misalkan ada anak murid kita yang datang terlambat. Assalamualaikum bun. Lah, kok baru datang? Kenapa? Bangunnya kesiangan. Besok jangan kesiangan lagi ya. Nah, jadi kan nggak mendapatkan pelajaran di awal. Nah, itu ada hal yang biasa dilakukan dulu kita di sekolah. Terus kita dihukum lari keliling lapangan. Pernah tahu itu? Atau lagi kegiatan upacara bendera tiba-tiba kita ngobrol, terus guru kita menghukum kita, ayo silakan hormat ke bendera sampai 1 jam, gitu ya. Nah itu hal-hal yang wajar dan lumrah dan kita bisa menerima apa yang guru perintah gitu. Nggak ada tuh kita kepikiran kenapa bunda harus kirim hormat bendera gitu, nggak ditanya alasannya kenapa, tapi kita langsung menerima. Itu bedanya pendidikan kita zaman dulu dan yang sekarang. Kalau sekarang mereka harus benar-benar nggak bisa dibilangin. Misalkan kejadiannya ada si A mukul temennya, ya kan? Terus kita bilangin, sayang jangan pukul-pukul, kasih temennya gini. Bisa kita omelin, sekedar tahu kalau dia itu bersalah. Tapi di sini datang dan naluri intrinsiknya dia, kesadarannya nggak ada. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada juga mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Realitanya kebutuhan kita sama. Pada hakikatnya ternyata kebutuhan kita itu berbeda. Sekarang gini, kebutuhannya Bu Ica sama Bu Intan kira-kira sama nggak? Tidak. Sama halnya kebutuhannya Bang Main sama Bang Yandi pasti itu juga beda. Nah di situ semuanya kalau dulu kita dididik sama guru-guru kita, semuanya itu dibuat sama. Kebutuhan anak yang diinginkan anak besar semuanya sama. Semua orang melihat hal yang sama. Pemikiran kita semua hal orang lihat sama. Misalkan coba bunda-bunda boleh lihat ke sebelah kanan. Kanan. Ada apa? Gak usah diungkapin. Udah lihat? Sudah. Oke. Nah sekarang coba Bu Ica lihatnya apa? Gambar penguin. Oke. Bu Intan rukun Islam. Bu Dewi Itu pohon banyak yang mati. pohon banyak mati. Bang Main Naklubun. Nah, Pak Yandi. Nah, iya, semuanya dengan tujuan sama-sama ke kanan, tapi sudut pandangnya tetap berbeda. Nah, seperti halnya kayak gitu. Kita ngajarin di kelas. Hari ini Bunda mau ngajarin teman-teman rukun Islam, ya kan? Kira-kira yang masuk di otaknya Bu Ica sama Bu Intan kira-kira sama nggak? Tidak. Pasti beda. Karena mungkin Bu Ica berpikirnya, oh rukun Islam, oh rukun iman. Mungkin aja antara teori rukun Islam sama rukun iman bisa kecampur kan? Karena memang pemahamannya mereka sekedar untuk menghafal, tapi nggak benar-benar dipahami. Next. Nah, di sini disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar disiplin, mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Oke, sebagai tujuan pendidikan, kita menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam berperilaku ke arah yang lebih baik. Nah, di sini terlihat jelas ya. Salah satu cara menerapkan disiplin bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta berdaya peserta didik tanpa imbalan dan penghargaan. Next. Oke, di sini nilai-nilai kebajikan universal. Di sini kita udah tahu banget kalau anak-anak kita itu memiliki rasa cinta kasih, ya kan? Keindahan, penderitaan, keadilan, pandangan hidup, tanggung jawab,
pengabdian, kegelisahan, dan harapan seperti dikutip dari penampilan nilai-nilai kemanusiaan dan kesosialan dalam karya sastra Indonesia oleh Subagio. Nah, jadi semua anak itu memiliki cinta kasih. Kita di sini kalau anak-anaknya kita sambut pas datang, assalamualaikum, gimana kabarnya hari ini? Wah, bagus ya cintanya. Itu secara nggak sadar mereka itu terbangun. Wah, bunda guru perhatian mau sama aku, bunda guru sayang mau sama aku. Beda halnya kalau mereka datang, assalamualaikum, sebentasnya. Itu sampai nggak di hati anak-anak? Tidak. Ya tidak. Jadi bedanya memang mereka itu memiliki cinta kasih. Terus mereka juga butuh keindahan. Kalau sesuatu yang dilihat, bunda kok kelas kita kotor ya, bunda kelas kita bagus ya, mereka pasti memiliki ucapan atau pemikiran-pemikiran yang mereka secara nggak langsung mereka lontarkan apa yang mereka lihat. Nah, dalam kegiatan pembelajaran juga seperti itu. Kalau mereka mewarnai hasil kurang bagus sama temannya dilihat, ini kok kurang bagus deh, dirapihin lagi sama dia, terus warnanya kurang ini, ditambahin lagi. Jadi mereka memang memiliki keindahan dalam diri sendiri. Nah, penderitaan udah jelas ya. Di sini anak-anak kita banyak yang meluapkan penderitaan yang mereka alami. Misalnya aja ada mama papanya yang sibuk bekerja kan, secara nggak langsung mereka itu kekurangan untuk rasa kasih sayang. Mereka merasa butuh disayang, tapi kedua orang tuanya itu sibuk dengan pekerjaannya. Secara nggak langsung dia melampiaskannya di lingkungan sekolah. Karena kan kalau kita sebagai guru, mungkin nggak kita ada anak kita yang menangis, terus kita cuekin aja, ya pasti kita deketin, kenapa nangisnya gitu, atau sama siapa. Kita secara nggak langsung mereka tuh, bundaku sayang mau sama aku, bundaku perhatian mau sama aku. Oke, next. Kebutuhan dasar manusia. Siapa tahu kebutuhan dasar manusia itu ada apa aja? Banyak. Minum, kasih sayang. Makan, minum, kasih sayang. Ada lagi? Pendidikan. Keamanan, pendidikan. Oke, benar semuanya. Nah, tapi ternyata kebutuhan dasar manusia itu yang pertama adalah kesenangan. Bahagia. Ya, rasa bahagia. Perut kita lapar, kita belum makan, tapi kita diterima sama lingkungan. Kira-kira itu lebih butuh nggak? Butuh. Bahagia Ya, ya, kan? apa soalnya ya? Iya, kalau kita bahagia kita lupa sama lapar. Tapi kalau kita merasa menderita, dikucilkan, walaupun kondisi badan kita kenyang, kita nggak ngerasain kalau kita itu happy. Ya kan, ternyata kesenangan itu faktor utama dari kebutuhan manusia. Betul. Seperti bunda-bunda sini semuanya kan sudah berpasangan kan, sudah punya suami, punya anak, ya kan? Itu secara nggak langsung pasangan kita itu memberikan kebahagiaan, kesenangan sama kita. Anak-anak kita yang cerdas, anak-anak kita yang sehat, itu merupakan kesenangan buat kita. Nah, ya. Terus ada juga kebebasan. Kita punya hati yang senang, tapi nggak bebas. Perasaan kita ada ketakutan. Misalkan, nih teman-teman mau pulang, wah nanti di jalan ketemu sama ini yang suka jahat, gitu maksudnya. Dia ketawa. Ada yang suka jahilin sendalnya. Ya, atau mau pulang lihat tuh keluar kan, sedang hilang sebelah, kayak gitu kan, ada ketakutan, ada kecemasan gitu. Jadi atau keluarga kita yang kurang nyaman gitu, misalkan karena nggak sedikit di lingkungan itu yang nggak menerima orang lain itu ada kan ya, maksudnya kita di sini di sekolah nyaman, senang gitu, terus tiba-tiba harus pulang dengan menghadapi permasalahan di rumah, atau ada yang bersikap kasar sama kita, secara langsung itu kebawa sama memori kita. Wah, sebentar lagi pulang ke rumah ketemu sama ini, gak nyaman dan tadi pagi dia udah marah-marah, pasti tuh keriwat dulu sama diputer dulu, tadi pagi kejadian kayak gimana sih, kita akan menghadapi hal itu kan. Nah, jadi kebebasan itu hal yang paling penting. Terus misalkan nih teman-teman nih tinggal di rumah mewah bintang 9, house gitu, atau seperti hotel kita di belakang, kayak gitu kan. Nah, terus tapi di situ gak ada kebebasan, nggak boleh keluar rumah, nggak boleh belanja, atau nggak boleh ini gitu. Mau pakai uang ini dikasih catatannya udah. Itu kira-kira enak nggak? Tidak. Tadi kita kayak gini kan, dapat uang sekian, terus kita kelola sendiri, kita pakai sendiri. Udah ditanya lagi, habisnya kemana? Coba Yandi, mana gajinya? Gitu kan gak seru banget. Jadi seperti itu.
kesempatan. Terus rasa diterima, dipedulikan, berbagai kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Selanjutnya harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Terus mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya, bermain, humor, antusias, refreshing, menonton dan film. Oke, next. Nah, di sini ada motivasi perilaku manusia. Motivasi manusia itu terbagi dua, motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Di sini ekstrinsik itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Misalkan kita melakukan suatu kesalahan, secara nggak langsung kita berbohong, ya. Tiba-tiba kita bilang, tadi ini siapa nih yang jatuhin motor-motoran bu guru? Aku enggak. Tapi padahal kita melihat tadi mereka bermain berlima, tapi semuanya nggak ada yang ngaku gitu. Secara nggak langsung mereka itu menghindari hukuman, merasa nyaman untuk menghindari hukuman. Nah, berarti itu apa namanya? Ya, ada di CCTV. Akhirnya ada di CCTV. Bagaimana Pak Yadi? Jadi menurut CCTV dan misalkan seperti itu. Jadi memang ada ketakutan dari luar untuk kita nggak usah berbuat jujur lah. Nanti kalau aku jujur aku dihukum, atau kalau aku jujur bunda marah. Itu hal-hal yang memang dari luar. Nah itu ini untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Nah ini memang nggak dipungkiri kita sebagai pekerja, sebagai guru yang mengabdi suatu lembaga, kan kita pengen juga menunjukkan prestasi atau ingin melakukan hal yang baik dan kerajinan. Ya seperti nggak apa-apa lah sakit juga kita masuk kayak gitu juga lainnya. Iya, itu juga kan motivasi intrinsik kan, tidak langsung kalau kita absennya bagus kan pendapatannya juga bagus gitu. Tetapi kalau motivasi intrinsik itu yang apa? Untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Misalnya kita udah diperhatikan sama teman-teman, pasti kan kita punya motivasi tersendiri ingin memberikan yang terbaik buat teman-teman. Oke? Next. Nih, di sini ada yang namanya hukuman. Hukuman itu sifatnya tiba-tiba dilakukan dan tidak direncanakan. Misalkan kayak tadi kejadian motor yang rusak, terus kan, ayo Raka perbaiki, gitu kan? Kita nggak konsep dulu. Nanti di sekolah aku mau menghukum Raka karena merusakin motor, kan nggak direncanakan kan? Tapi memang pas kejadian dan itu harus dilakukan. Biasanya memang hukuman itu dilakukan tidak direncanakan. Terus murid-murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Misalnya saja kayak mereka datang terlambat. Terus kalau dulu tuh kita datang terlambat, ayo keliling lapangannya ya 2 kali 2 putaran, kan kita memang nggak ada pikiran nanti aku bakalan melakukan hal ini kayak gitu. Karena memang kita nggak berpikir nanti bakal terlambat ketemu dengan guru yang ini akan begini, nggak. Memang jadi hukuman itu tiba-tiba dilaksanakan. Tetapi beda dengan konsekuensi. Konsekuensi itu terencana, disepakati sesuai peraturan. Misalkan saja jika anak datang terlambat, maka akan jadi kesepakatan di awal kita buat. Nanti kalau teman-teman datang terlambat kita mau diapain ya sama guru gitu. Jadi anak-anak tuh udah tahu, wah kalau datang terlambat nanti pun nggak bakal dapat ketinggalan pelajaran dong, gitu kan? Udah diomongin di awal. Terus murid-murid tetap dibuat tidak nyaman, tetapi tetap nggak nyaman karena memang konsekuensi itu kan imbas dari kesalahan yang dibuat kan. Kalau perbuatan yang salah udah pasti bentuknya hal yang nggak mengenakan juga. Kayak misalkan kita nggak sengaja nih ada air di gelas tiba-tiba tumpah, konsekuensinya gimana? Harus dilap. Yang ngelap kita ngomongin atau yang melakukan? Yang melakukan. Jadi itu memang secara nggak langsung, ayo saya kan sudah menumpahkan air ini, silakan ambil lapnya. Itu kan hal memang kalau anak-anak biasanya kan karena kalau lagi main bunda kenapa sering ngelap, jadi kegiatan dia untuk main kan tertunda untuk menyelesaikan konsekuensi yang dilakukan. Sedangkan restitusi, nah restitusi di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses berkolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Oke, next. Nah ini 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Sebagai penghukum di sini, misalkan saja
bapak ibu bilang sudah biayain kamu, tapi kamu kenapa sih nggak ngerti aja, kamu udah ngecewain bapak gitu kan. Jadi anak sudah nggak harus, iya aku bikin salah sama guru. Jadi mereka di hatinya terus sedangkan posisi teman-teman mereka ditegur tapi nggak disakiti. Misalkan saja gini, ayo dong ikut peraturan di sekolah, bantu ibu ya. Kalau anak bunda pinter, nanti bunda nggak diomelin sama bunda Dewi. Berarti kan anak bekerja sama supaya ikut sama kita, tetapi memang tidak ada dampak karena memang di saat itu bunda butuh bantuan aku kok supaya bunda nggak diomelin gitu. Jadi rewardnya itu memang untuk bunda sendiri, dia saling sebagai teman. Selanjutnya ya misalnya sebagai pemantau, kita cuma mantau aja. Kayaknya dari kemarin bunda ngeliatin Reza berantakan. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern yang mewujudkan profil pelajar Pancasila. Masih ingat kan kalau di profil Pancasila itu ada tentang beriman dan bertakwa, terus apalagi berkebinekaan, terus disiplin, bergotong royong, mandiri ya. Nah kita alhamdulillah sih dengan penerapan pembelajaran yang kita laksanakan, anak-anak udah berusaha untuk bergotong royong kan. Makanya lebih baik kalau pembelajaran itu dibuat dalam kelompok kecil yang seperti sudah kita terapkan. Terus anak-anak udah dilatih juga untuk mandiri, untuk memiliki benar kritis dengan apa kegiatan pembelajaran yang kita berikan kepada anak-anak. Nah, di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Ilusinya guru mengontrol murid. Terusnya bahwa kritik dan perbuatan rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Terus di sini juga ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Terus bahwa orang dewasa berhak memaksa. Sebenarnya ini adalah hal yang benar atau enggak ya? Ya, benar, memang udah gak tepat ya kalau digunakan sekarang. Kalau zaman dulu kita dididik sama orang tua kita, dikasih masukan apapun kita bisa terima. Yuk, saya maghrib, sebelum maghrib udah pulang ke rumah, jangan ada yang di luar. Kita nurut nggak? Nurut. Nah, coba anak sekarang, ya jam 5 masuk rumah ya, maghrib jangan di luar. Kenapa bunda? Kenapa mama? Pasti ditanya kenapa gitu. Jadi memang di sini kita dituntut untuk bisa menjelaskan apa dan mengapa dari kontrol kita itu. Nah juga guru juga membuat kritikan dan perbuatan rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Contohnya, misalkan ada anak murid kita yang datang terlambat. Assalamualaikum bun. Lah, kok baru datang? Kenapa? Bangunnya kesiangan. Besok jangan kesiangan lagi ya. Nah, jadi kan nggak mendapatkan pembelajaran di awal. Nah, itu ada hal yang biasa dilakukan dulu kita di sekolah. Terus kita dihukum lari keliling lapangan. Pernah tahu itu? Atau lagi kegiatan upacara bendera tiba-tiba kita ngobrol, terus guru kita menghukum kita, ayo silakan hormat ke bendera sampai 1 jam, gitu ya. Nah itu hal-hal yang wajar dan lumrah dan kita bisa menerima apa yang guru perintah gitu. Nggak ada tuh kita kepikiran kenapa bunda harus kirim hormat bendera gitu, nggak ditanya alasannya kenapa, tapi kita langsung menerima. Itu bedanya pendidikan kita zaman dulu dan yang sekarang. Kalau sekarang mereka harus benar-benar nggak bisa dibilangin. Misalkan kejadiannya ada si A mukul temennya, ya kan? Terus kita bilangin, sayang jangan pukul-pukul, kasih temennya gini. Bisa kita omelin, sekedar tahu kalau dia itu bersalah. Tapi di sini datang dan naluri intrinsiknya dia, kesadarannya nggak ada. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada juga mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Realitanya kebutuhan kita sama. Pada hakikatnya ternyata kebutuhan kita itu berbeda. Sekarang gini, kebutuhannya Bu Ica sama Bu Intan kira-kira sama nggak? Tidak. Sama halnya kebutuhannya Bang Mahir sama Bang Yandi pasti itu juga beda. Nah di situ semuanya kalau dulu kita dididik sama guru-guru kita, semuanya itu dibuat sama. Kebutuhan anak yang diinginkan anak bisa semuanya sama. Semua orang
sebelah kanan. 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 Ada apa? Gak usah diungkapin, Udah lihat? Sudah. Oke. Nah, sekarang coba Bu Ica lihatnya apa? Gambar penguin. Oke. Bu Intan, rukun Islam. Bu Dewi, Itu pohon banyak yang mati. pohon banyak mati. Bang Main, Naklubun. Nah, Pak Yandi. Nah, iya. Semuanya dengan tujuan sama-sama ke kanan, tapi sudut pandangnya tetap berbeda. Nah, seperti halnya kayak gitu. Kita ngajarin di kelas. Hari ini Bunda mau ngajarin teman-teman rukun Islam, ya kan? Kira-kira yang masuk di otaknya Bu Ica sama Bu Intan kira-kira sama nggak? Tidak. Pasti beda. Karena mungkin Bu Ica berpikirnya, oh rukun Islam, oh rukun iman. Mungkin aja antara teori rukun Islam sama rukun iman bisa kecampur kan? Karena memang pemahamannya mereka sekedar untuk menghafal, tapi nggak benar-benar dipahami. Next. Nah, di sini disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar disiplin, mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Oke, sebagai tujuan pendidikan, kita menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam berperilaku ke arah yang lebih baik. Nah, di sini terlihat jelas ya. Salah satu cara menerapkan disiplin bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta berdaya peserta didik tanpa imbalan dan penghargaan. Next. Oke, di sini nilai-nilai kebajikan universal. Di sini kita udah tahu banget kalau anak-anak kita itu memiliki rasa cinta kasih, ya kan? Keindahan, penderitaan, keadilan, pandangan hidup, tanggung jawab, pengabdian, kegelisahan, dan harapan seperti dikutip dari penampilan nilai-nilai kemanusiaan dan kesosialan dalam karya sastra Indonesia oleh Subagiono. Jadi semua anak itu memiliki cinta kasih. Kita di sini kalau anak-anaknya kita sambut pas datang, assalamualaikum, gimana kabarnya hari ini? Wah, bagus ya mintanya. Itu secara nggak sadar mereka itu terbangun. Wah, Bunda Guru perhatian mau sama aku, Bunda Guru sayang mau sama aku. Beda halnya kalau mereka datang, assalamualaikum, sebentasnya. Itu sampai nggak di hati anak-anak? Tidak. Ya tidak. Jadi bedanya memang mereka itu memiliki cinta kasih. Terus mereka juga butuh keindahan. Kalau sesuatu yang dilihat, Bunda, kok kelas kita kotor ya? Bunda, kelas kita bagus ya? Mereka pasti memiliki ucapan atau pemikiran-pemikiran yang mereka secara nggak langsung mereka lontarkan apa yang mereka lihat. Nah, dalam kegiatan pembelajaran juga seperti itu. Kalau mereka mewarnai hasilnya kurang bagus sama temannya dilihat, punya kok kayak kurang bagus deh, dirapihin lagi sama dia, terus warnanya kurang ini, ditambahin lagi. Jadi mereka memang memiliki keindahan dalam diri sendiri. Nah, penderitaan udah jelas ya. Di sini anak kita banyak yang meluapkan penderitaan yang mereka alami. Misalnya aja ada mama papanya yang sibuk bekerja kan, secara nggak langsung mereka itu kekurangan untuk rasa kasih sayang. Kekurangan mereka merasa butuh disayang, tapi kedua orang tuanya itu sibuk dengan pekerjaannya. Secara nggak langsung dia melampiaskannya di lingkungan sekolah. Karena kan kalau kita sebagai guru, mungkin nggak kita ada anak kita yang menangis, tuh kita cuekin aja, ya pasti kita deketin, kenapa nangisnya gitu, atau sama siapa. Kita secara nggak langsung mereka tuh, bundaku sayang mau sama aku, bundaku perhatian mau sama aku. Oke, next. Kebutuhan dasar manusia. Siapa yang tahu kebutuhan dasar manusia itu ada apa aja? Banyak. Minum kasih sayang. Makan, minum, kasih sayang. Ada lagi? Pendidikan. Keamanan, pendidikan. Oke, benar semuanya. Nah, tapi ternyata kebutuhan dasar manusia itu yang pertama adalah kesenangan. Bahagia. Ya, rasa bahagia. Perut kita lapar, kita belum makan, tapi kita diterima sama lingkungan. Kira-kira itu lebih butuh nggak? Butuh. Bahagia Ya, tidak sama apa soalnya ya. Iya, kalau kita bahagia kita lupa sama lapar. Tapi kalau kita merasa menderita, dikucilkan, walaupun kondisi badan kita kenyang, kita nggak ngerasain kalau kita itu happy, ya kan?
kesenangan itu faktor utama dari kebutuhan manusia. Betul. Seperti bunda-bunda sini semuanya kan sudah berpasangan kan, sudah punya suami, punya anak, ya kan? Itu secara nggak langsung pasangan kita itu memberikan kebahagiaan, kesenangan sama kita. Anak-anak kita yang cerdas, anak-anak kita yang sehat, itu berupa kesenangan buat kita. Nah, ya. Terus ada juga kebebasan. Kita punya hati yang senang, tapi nggak bebas. Perasaan kita ada ketakutan. Misalkan, nih teman-teman mau pulang, wah nanti di jalan ketemu sama ini yang suka jahat, gitu maksudnya. Dia ketawa. Ada yang suka jahilin sendalnya. Ya, atau mau pulang lihat tuh keluar kan sedang hilang sebelah, kayak gitu kan, ada ketakutan, ada kecemasan gitu. Jadi atau keluarga kita yang kurang nyaman gitu, misalkan karena nggak sedikit di lingkungan itu yang nggak menerima orang lain itu ada kan ya, maksudnya kita di sini di sekolah nyaman, senang gitu, terus tiba-tiba harus pulang dengan menghadapi permasalahan di rumah, atau ada yang bersikap kasar sama kita, secara langsung itu kebawa sama memori kita. Wah sebentar lagi pulang ke rumah ketemu sama ini gak nyaman, dan tadi pagi dia udah marah-marah, pasti tuh keriwat dulu sama diputer dulu tadi pagi kejadian kayak gimana sih, kita akan menghadapi hal itu kan. Nah jadi kebebasan itu hal yang paling penting. Terus misalkan nih teman-teman nih tinggal di rumah mewah bintang 9, with house gitu, atau seperti hotel kita di belakang, kayak gitu kan. Nah terus tapi di situ gak ada kebebasan, nggak boleh keluar rumah, nggak boleh belanja, atau nggak boleh ini itu gitu. Mau pakai uang ini dikasih catatannya udah. Itu kira-kira enak nggak? Tidak. Tadi kita kayak gini kan, dapat uang sekian, terus kita kelola sendiri, kita pakai sendiri. Saya ditanya lagi, habisnya kemana? Coba Yandi, mana gajinya? Gitu kan gak seru banget. Jadi begitu. Oke, next. Nggak punya kebebasan. Dia nggak punya kebebasan bu. Oh gitu ya. Nanti belum merdeka. Oke, selanjutnya. Nah di sini 5 kebutuhan manusia nih. Ya tadi benar kan teman sebutin, ada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Terus rasa diterima, dipedulikan, berbagai kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Selanjutnya harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Terus mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya, bermain, humor, antusias, refreshing, menonton dan film. Oke, next. Nah di sini ada motivasi perilaku manusia. Motivasi manusia itu terbagi 2, motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Di sini ekstrinsik itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, dan untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Misalkan kita melakukan suatu kesalahan, secara nggak langsung kita berbohong, ya. Tiba-tiba kita bilang, tadi ini siapa nih yang jatuhin motor-motoran bu guru? Aku enggak. Tapi padahal kita melihat tadi mereka bermain berlima, tapi semuanya nggak ada yang ngaku gitu. Secara nggak langsung mereka itu menghindari hukuman, merasa nyaman untuk menghindari hukuman. Nah, berarti itu apa namanya? Ya, ada di CCTV. Akhirnya ada di CCTV. Bagaimana Pak Yati? Jadi menurut CCTV dan misalkan seperti itu. Jadi memang ada ketakutan dari luar untuk kita nggak usah berbuat jujur lah. Nanti kalau aku jujur aku dihukum, atau kalau aku jujur bunda marah. Itu hal-hal yang memang dari luar. Nah itu ini untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Nah ini memang nggak dipungkiri, kita sebagai pekerja, sebagai guru yang mengabdi suatu lembaga, kan kita pengen juga menunjukkan prestasi atau ingin melakukan hal yang baik, kerajinan. Ya seperti nggak apa-apa lah sakit juga kita masuk kayak gitu lainnya. Iya, itu juga kan motivasi intrinsik kan, tidak langsung. Kalau kita absennya bagus kan pendapatannya juga bagus gitu. Tetapi kalau motivasi intrinsik itu yang apa? Untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Misalnya kita udah diperhatikan sama teman-teman, pastikan kita punya motivasi tersendiri ingin memberikan yang terbaik buat teman-teman. Oke? Next. Nih, di sini ada yang namanya hukuman.
saja kejadian motor yang rusak, terus kan ayo Raka perbaiki gitu kan, kita konsep dulu nanti di sekolah aku mau menghukum Raka karena merusakin motor, kan gak direncanakan kan, tapi memang pas kejadian dan itu harus dilakukan. Biasanya memang hukuman itu dilakukan tidak direncanakan. Terus murid-murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Misalkan saja kayak mereka datang terlambat, terus kalau dulu tuh kita datang terlambat, ayo keliling lapangannya ya 2 kali 2 putaran, kan kita memang nggak ada pikiran nanti aku bakalan melakukan hal ini kayak gitu, karena memang kita nggak berpikir nanti bakalan terlambat ketemu dengan guru yang ini akan begini, nggak, memang jadi hukuman itu tiba-tiba dilaksanakan. Tetapi beda dengan konsekuensi itu terencana, disepakati sesuai peraturan. Misalkan saja jika anak datang terlambat, maka akan jadi kesepakatan di awal kita buat, nanti kalau teman-teman datang terlambat kita mau diapain ya sama guru gitu. Jadi anak-anak tuh udah tahu, wah kalau datang terlambat nanti aku nggak bakal dapat tinggalan pelajaran dong, gimana kan udah diomongin di awal. Terus murid-murid tetap dibuat tidak nyaman, tetapi tetap nggak nyaman karena memang konsekuensi itu kan imbas dari kesalahan yang dibuat kan. Kalau perbuatan yang salah udah pasti bentuknya hal yang nggak mengenakan juga. Kayak misalkan kita nggak sengaja nih ada air di gelas tiba-tiba tumpah, konsekuensinya gimana? Harus dilap. Yang ngelap kita ngomongin atau yang melakukan? Yang melakukan. Jadi itu memang secara nggak langsung, ayo saya kan sudah menumpahkan air ini, silakan ambil lapnya. Itu kan hal memang kalau anak-anak biasanya kan aku lagi main, bunda kenapa harus ngelap? Jadi kegiatan dia untuk main kan tertunda untuk menyelesaikan konsekuensi yang dilakukan. Sedangkan restitusi di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses berkolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Oke, next. Nah, ini 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Sebagai penghukum di sini, misalkan saja, Oke, next. Nah, di sini contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Sebagai penghukum, setiap anak besar, ayo silakan berlari keliling lapangan. Terus kalau pembuat rasa bersalah, berapa kali bapak ibu bilang sudah biayain kamu, tapi kamu kenapa sih nggak ngerti aja, kamu udah ngecewain bapak gitu. Jadi anak sudah nggak harus, iya aku bikin salah sama guru. Jadi mereka di hatinya terus sedangkan posisi teman-teman mereka ditegur tapi nggak disakiti. Misalkan saja gini, ayo dong ikut peraturan di sekolah, bantu ibu ya. Kalau anak bunda pinter, nanti bunda nggak diomelin sama bunda Dewi. Berarti kan anak bekerja sama supaya ikut sama kita, tetapi memang tidak ada dampak karena memang di saat itu bunda butuh bantuan aku kok supaya bunda nggak diomelin gitu. Jadi rewardnya itu memang untuk bunda sendiri, dia saling sebagai teman. Selanjutnya ya, misalnya sebagai pemantau, kita cuma mantau aja. Kayaknya dari kemarin bunda ngeliatin Reza berantakin. Kenapa sih Reza suka banget berantakin? Gak kasihan sama bu dia, kita cuma mantau-mantau doang tapi gak ada apa sih dampaknya kalau kamu berantakin gitu. Nah, itu kita lakuin bareng-bareng gitu kan. Tapi kan nggak ada buat dia apa efek dia tuh nggak ada karena teman kita hanya sebagai teman. Dari kemarin bunda ngeliatin kok Rafa main air mulu sih. Ya main air mulu nanti kan ilmunya jadi becek. Kalau becek nanti jajan jalan ke kelas ya gimana gitu kan, dia nggak ada yang bikin dia berhenti. Sedangkan posisi manajer di sini kita sebagai guru memberikan pemahaman dulu kenapa sih kamu melakukan itu. Misalkan saja kayak apa ya, sebenarnya pun ini ada sedikit ada kenapa sih Reza suka banget berantakin? Gak kasihan sama bu dia, kita cuma mantau-mantau doang tapi gak ada apa sih dampaknya kalau kamu berantakin gitu. Nah, jadi kita lakuin bareng-bareng gitu kan, tapi kan nggak ada buat dia apa efek dia tuh nggak ada karena
kita negur anak-anak tuh nggak bisa yang jangan gitu. Tapi misalkan gini nih, kasusnya Dia pakai kata jangan. iya kayak kasusnya kemarin. Dan aku kemarin bikin video ya, videonya Eca Ferencia sama Alena berebutan sepeda. Terus Ferencia lagi main sama Alena diambil gitu. Terusnya direbutkan, jangan, ini kan aku lagi mainin, ini aku lagi mainin. Terus sama Alena dipukul, pelit gitu kan. Oh bukan si Ferencia yang mukul Alena, pelit gitu. Nanti aku dulu mainnya. Nah Alena karena ngerebut, nggak dapet dia kan nangis, dipukul kan nangis kabur. Itu ditanyanya, Alena tadi Alena habis ngerebut ya, kenapa gitu, apa alasannya gitu. Jadi Bunda tahu Alena pengen main, Bunda juga pernah ngerebut mainan teman. Jadi kita merasakan di posisi dia, kita pernah ada di posisi dia. Bunda juga pernah ingin merebut mainan teman, tapi ternyata Bunda sadar kalau permainan itu hal itu tidak baik. Bisa menjawab. Ini balagu. Aku nggak tahu. Jadi ada kayak gitu Bu. Iya itu wajar kalau Sabita menangis, Sabita pasti merasa sakit kalau dia mukul. Jadi ada kata-kata yang mendukung kalau dia itu dilakukan seperti itu. Nah coba sekarang Sabita lihat apakah tindakan Sabita yang merebut sepeda Sakila sesuai dengan keyakinan kelas kita. Jadi ada percakapan dulu antara anak yang melakukan kesalahan sama kita. Langsung udah dibilang kamu salah udah ngerebut. Ya, tapi memang kenapa sih? Jadi bisa ada sebab sama akibat kita. Kasusnya beda tuh Pak. Amin. Akhirnya sampai juga pada materi yang terakhir. Sampai di sini teman-teman sudah dapat dipahami. Nanti saya kembalikan kepada MC untuk forum tanya jawabnya ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus pada bawaan dari Brina. Kita kasih tepuk good job buat Brina juga. 1, 2, 3 tepuk good job. Dear Adi, SOB, good job, asik, good job, asik, good job, asik, Oke, terima kasih ya kepada Bunda Dina atas pemaparan yang sudah diberikan kepada kami semua. Oke, nah kepada teman-teman dan bunda-bunda, apakah ada yang mau bertanya untuk materi yang sudah disampaikan kepada dari Bunda Dina? Dipersilakan. Ada yang tanya? Saya Bu. Oke, siap. Kepada Bunda Neti, enggak? Yang satu lagi. Baik, terima kasih Bunda Nurma. Bunda Dina, saya ada yang mau ditanyakan. Ini tentang posisi kontrol apa yang paling tepat diterapkan di sekolah. Mungkin minta jawabannya seperti itu. Oke, terima kasih. Sebaiknya langsung dijawab ya, biar nggak lupa kepada Bunda Dina. Dipersilakan. Oke, saya coba jawab ya gitu. Kalau melihat pembiasaan kita di sekolah, memang ada beberapa kali yang saya amati, saya observasi, memang kita masih menggunakan posisi kontrol sebagai teman. Karena memang kita menegur anak, tapi kita nggak menyakiti mereka, cuman sayang ayo makanya dihabiskan, nanti kalau nggak dihabiskan mama marah loh gitu. Ibu bunda kan nanti diomelin mama, kenapa sih nggak dihabiskan? Kita sendiri seperti itu. Tapi sebaiknya memang lebih tepat untuk kita menggunakan posisi kontrol sebagai manajer, karena di situ sebagai manajer
terapkan untuk anak-anak. Itu Bunda Neti, bisa dipahami? Ya, baik, terima kasih Bunda Nina. Ada lagi? Saya. Perkenalkan, nama saya Yusti, ingin bertanya, penerapan pembelajaran sebaiknya berpusat pada anak. Tetapi bagaimana ya, karena penerapan di TK, anak-anak mendapatkan contoh agar sesuai harapan pencapaiannya. Terima kasih. Untuk menjawab. Kalau mungkin memang kita kan punya target ya. Kalau kita itu targetnya anak-anak tuh sudah paham apa yang kita sampaikan dan tugas mereka itu sesuai dengan keinginan kita. Jadi mungkin indikator kita anak bisa mewarnai dengan rapi, gitu kan? Kita pengennya anak-anak itu mewarnai dengan rapi, terus indah, dengan menggunakan banyak warna kayak gitu. Tetapi memang sebenarnya di sini kalau mereka diberikan kebebasan untuk berimajinasi, kadang-kadang kita melihat ada yang satu warna. Misalkan warna rumah, warnanya hijau semua. Kenapa warna hijau? Aku suka warna hijau Bunda, kayak gitu kan. Memang di sini kita terbiasa yang gergetan nih, pengennya tuh anak hasilnya memuaskan, anak hasilnya bagus gitu. Padahal di situ dapat melemahkan cara berpikir mereka, cara mereka berinisiatif untuk mencari ide baru itu sebenarnya kita melemahkan karena mereka mendapat sesuatu itu harus mendapatkan contoh. Kalau mereka contoh, Bunda ini gimana? Aku nggak bisa. Jadi mereka nggak punya motivasi untuk mencoba. Nah, sebaiknya memang kalau berpusat pada anak, kita hanya menyediakan medianya, terus kita kasih clue. Kira-kira apa nih, Bunda mau teman-teman membuat rumah yang sangat indah. Nah, di sini kan mereka punya pemikiran sendiri. Kira-kira indahnya itu kayak gimana sih? Mungkin ada yang satu warna coklat semua. Nanti kita tanya kenapa saja. Kenapa sayangku rumahnya boleh coklat aja? Gitu. Pasti mereka punya jawaban. Mungkin aja ini kan rumah kayu Bunda, jadi warnanya coklat semua. Ya kan? Jadi mungkin kita membangkitkan imajinasi anak-anak. Jadi dengan seperti itu kita mencoba untuk supaya anak-anak itu tidak terpaku dengan apa yang buku contohkan. Bisa dicoba ya kita ya biar sama-sama belajar ya. Terima kasih. Mungkin cukup. Ada lagi? Oke, cukup. Terima kasih. Alhamdulillah. Dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, Bu Dina bisa menjawab, menjelaskan. Kita sama-sama belajar apa yang sudah disampaikan Bu Dina. Alhamdulillah, kegiatan kita hari ini sama-sama sudah selesai. Sebaiknya kita beraktivitas lagi ke tempatnya masing-masing ya. Nah,